Halo Sobat Surveyor, kembali lagi di channel YouTube PT Quantindo. Saya Irma Dewantari dari Aerial Survey Sales Engineer PT Quantindo. Hari ini berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Yovis Taufan selaku Direktur PT Quantindo. Nah, hari ini Bapak Yovis akan menjawab pertanyaan Sobat Surveyor yang penasaran ataupun bertanya-tanya tentang quantum system maupun PT Quantindo itu sendiri. Nah ya, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya Bapak ya. Oke. Jadi Sobat Surveyor ini pengen tahu nih Pak, awal mula masuknya produk quantum system di Indonesia itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Pak? Iya, cerita simpelnya sih awalnya di tahun 2018 itu quantum system pertama terbang di Indonesia. Itu pembeli pertama itu adalah security consultant di oil and gas untuk pemetaan pipa minyak 108 kilo untuk mengidentifikasi bekas-bekas pencurian minyak. Terus lalu setelah diuji, kebetulan saya sendiri yang waktu itu menguji untuk pemetaan itu sekaligus mencari kelemahan Trinity sambil mempromosikan. Oh, iya. Akhirnya dari media sosial banyak peminat yang mulai bertanya-tanya karena waktu itu Vitol kita tuh mungkin baru yang kedua atau yang ketiga ya, karena sudah ada pendahulu yang pakai engine segala macam. Quantum system ini baru 2017 ditemukan. Lalu di perkebunan itu kebetulan ada klien juga dari perkebunan, itu ada PTPN, lalu beberapa perusahaan-perusahaan swasta yang tertarik dengan Vitol, hingga akhirnya sambil berjalannya waktu pada tahun 2020 karena kita ingin berkembang untuk mengembangkan quantum system dan fokus ke situ, maka dibentuklah Quantindo. Jadi butuh waktu di Indonesia itu untuk memasarkan produk baru, khususnya drone profesional, itu butuh 2 atau sampai 3 tahun, itu uji coba dan juga penggunaan yang selalu harus intens. Jadi banyak trial and error yang akhirnya diperbaiki oleh pabrik, ya akhirnya ya quantum system saat ini sudah untuk hardware sendiri sudah hampir 100% pengembangannya, hanya software dan fitur lah masih 80% dan masih terus dikembangkan. Sudah 2 hingga 3 tahun ya Pak, produk ini sudah dikenal di Indonesia? Kalau di Indonesia sih sudah dikenal dari 2008, berarti sekarang 2022 4 tahun, ya sekarang masuk tahun kelima. Tapi untuk produk baru, memasarkan produk drone baru yang kelas industri di Indonesia, itu butuh waktu 2 tahun sampai 3 tahun sampai klien itu yakin. Itu sih. Iya, kemudian ini masih menyambung dengan pertanyaan tadi Pak, kan Bapak menjelaskan butuh 2-3 tahun ya Pak untuk mengenalkannya. Namun bisa diceritakan Pak, bagaimana Bapak memasarkan itu di Indonesia gitu? Iya, mungkin tadi apa ada kendalanya gitu atau bagaimana? Kendalanya banyak. Satu, saya bukan pemain di dunia pemetaan. Saya hanya lulusan manajemen. Yang kerja sebagai ajudan yang angkatan laut waktu itu, lalu dari bisnis, dan akhirnya pada tahun 2017 atau 2013 itu saya baru tertarik dengan drone. Nah, itu banyak kendalanya. Satu, saya bukan ahli pemetaan. Kedua, saya tidak punya network. Saya juga waktu itu masih network yang bekas ajudan ya, jadi network yang masih militer lah, masih politik ya kan. Akhirnya tapi saya kuat di media sosial, yaitu saya coba di media sosial. Kendalanya banyak. Satu, keraguan orang, ini kucing dalam karung. Akhirnya saya dengan kendala itu, wah ini harus dibuktikan nih. Bukan kita demo-demo ke setiap tiap klien gitu, demo sini demo sana, enggak. Jadi saya yang jalanin misinya. Waktu itu kebetulan yang oil and gas itu saya yang menjalankan misinya karena mereka juga buta. Kita sama-sama buta, jadi akhirnya dari hasil tes itu mereka akhirnya yakin, oh ini mudah untuk digunakan dan ini bisa untuk digunakan oleh orang yang bukan basicnya penerbang profesional. Nah, kendala itulah yang akhirnya saya coba atasi dengan, yaitu kita buktiin aja bahwa produk ini bagus. Kita pengen tahu nih Pak, alasan Bapak pada akhirnya mendirikan PT Quantindo setelah 3 tahun produk quantum system ini dipasarkan di Indonesia. Iya, waktu itu kan saya bekerja dengan satu perusahaan ya. Bekerja dengan satu perusahaan itu juga mendidik saya untuk memberikan kesempatan saya juga
untuk memasarkan quantum systems. Seiring berjalannya waktu, visi misinya sudah berbeda, yaitu yang satu adalah sebagai untuk kita jual apapun, jadi tidak fokus. Sementara dari visi misi saya fokus sama satu produk. Nah, produk ini bukan produk drone, perusahaannya juga Quantum System itu perusahaan aviasi. Jadi mereka bukan drone manufakturer, bukan. Mereka adalah perusahaan aviasi yang punya visi dan misi membentuk satu entity komunitas atau sistem itu drone yang terintegrasi. Dari mulai sistemnya, hardware-nya, software-nya, processing-nya. Malah sekarang dia mengembangkan aerial mobility yang berbasis di drone ya, bukan di yang taksi apa bukan. Jadi air mobility, ya itulah akhirnya karena di perusahaan ini ide-ide besar kita tidak bisa karena memang ya namanya penyandang dana pasti kan ada ketentuan sendiri. Akhirnya saya bentuk Quantindo waktu itu. Quantindo itu adalah fokus untuk saya dirikan untuk memasarkan hanya quantum system. Mimpi saya adalah membuat produk ini dilabeli Made in Indonesia. Itu saya belajar dari India. Ketika ada satu postingan di LinkedIn, Trinity Made in India. Dari situlah langsung ide saya berkembang. Oh berarti bisa dong, bahwa nanti ketika produk ini dikembangkan di Indonesia atau dirakit di Indonesia, kan menjadi lebih murah teknologi ini untuk bisnis pemetaan di Indonesia. Terus dilabeli Made in Indonesia untuk masuk di pasar Asia Tenggara sebagai hubnya pabrikan untuk masuk di Asia Tenggara. Itu misi besarnya. Hanya memang bertahap. Sekarang Quantindo dulu tahun pertama kita masih berkantor di garasi rumah saya, kecil. Habis gitu banyak klien yang ke situ, mungkin mereka pesimis, ini nggak bakal bertahan, nih kantornya aja di garasi. Lalu tahun kedua saya beranikan diri gambling waktu itu untuk kita punya showroom. Kita punya showroom, dari showroom inilah nanti teman-teman itu semua, bahkan karyawan-karyawan saya termasuk Mbak sendiri, saya coba bangkitkan kreativitasnya. Artinya kalian punya skill, kamu geodesi, teman-teman yang lain geodesi, saya tinggal cari geografi, saya tinggal cari teknologi informasi, semua saya gabungkan, mereka bisa mengembangkan ide-ide itu, bagaimana caranya membuat visi misi saya untuk jadi pabriknya, karoserinya kuantum di Indonesia itu terwujud. Jadi mungkin lebih dijelaskan lagi Pak, secara detail sebenarnya tujuan dari PT Quantindo untuk jangka pendek dan jangka panjang itu seperti apa? Kalau jangka pendeknya sekarang kita cari uang dulu, mulai dari satu boosting penjualan. Penjualan juga kita dari tahun pertama, kedua, ketiga itu Quantindo itu sifatnya dia lebih memperlihatkan salesnya ada peningkatan. Dari tahun pertama itu mungkin kita masih baru ya Quantindo, paling 5. Tahun kedua itu 6, 5 sampai aja meningkat semua 1 unit. Tahun ini kita sudah 12, akhirnya meningkat sampai hampir 200% ya kan, 12, dan itu lidar segala macam. Akhirnya apa? Strategi pemasarannya saat ini adalah efektif, yaitu memperlihatkan kepada komunitas aerial surveyor bahwa unit kita ini mudah digunakan. Ya itu aja sih. Nah itu jangka pendeknya adalah kita memboosting penjualan. Ketika nanti ada beberapa tahapan, memang nggak semuanya nggak serba instan sih. Nggak langsung menggentikan jari seperti Aladin langsung jadi istana, enggak. Jadi kita bertahap. Jangka pendeknya kita penjualan dulu. Saya ini 2 tahun atau 3 tahun. Ketika ada demand yang banyak, ketika unit sudah banyak, maka butuh spare part. Saya akan studi banding ke India, apa yang mereka lakukan untuk membuat Trinity Made in India gitu. Karena saya dengar di India itu sudah ada peraturan bahwa drone pabrikan tidak boleh masuk, tapi spare part boleh masuk. Makanya itu semua drone yang beredar di sana itu drone made in India. Nah itu saya mau buat di Indonesia. Itu aja sih. Teknologinya bagus,
pabriknya sustain, apalagi sekarang quantum system mendapatkan terus pendanaan dari bilioner Amerika, bilioner Eropa segala macam. Nah, ini membuat saya yakin bahwa ini jangka panjang. Iya Bapak, kan tadi Bapak udah menjelaskan tentang misi jangka panjang dan juga jangka pendeknya ya Pak. Nah, karena sekarang ini Quantindo sendiri sudah masuk tahun ketiga nih Pak, jadi rencana apa yang akan dilakukan oleh Quantindo pada tahun ketiga ini? Mencerdaskan klien kita atau calon klien kita, jadi mencerdaskan komunitas aerial surveyor di Indonesia. Ketika klien kita jadi cerdas, atau end customer cerdas, atau semua yang aerial engineer itu cerdas, maka mereka akan dapat menentukan tools apa yang mereka akan gunakan, lalu software apa yang akan mereka gunakan, lalu peta seperti apa yang kualitasnya itu menjadi standar, baik dari sisi industri maupun dari sisi pemerintah. Harusnya pemerintah mempunyai data lebih bagus daripada swasta. Iya, sekarang kan kebalik, karena memang peraturannya seperti itu. Ya mungkin, ya itu pertama kita mencerdaskan semua aerial surveyor. Itu sih misinya sekarang. Oke, jadi inti dari misinya adalah untuk tahun ketiga ini mencerdaskan aerial surveyor ya Pak? Ya, baik mulai dari merekrut banyak engineer-engineer, membuat forum-forum, mungkin nanti akan membuat forum-forum di mana, karena selama ini forum-forum aerial mapping mungkin masih banyak di sosial media. Tapi kalau gimana caranya membuat forum-forum ini menjadi besar di Indonesia, itu aja sih. Nah, jadi Sobat Surveyor bisa nih menunggu nanti bakal ada forum-forum spesial dari PT Quantindo ya Pak ya? Iya. Nah, ini tadi Bapak sempat menyinggung bahwa saat ini tuh ada banyak unit ya Pak yang udah tersebar di Indonesia. Totalnya ini saya catat ada 30 unit, lebih malahan. Pada tahun 2018 itu ada 4 unit, 2019 5 unit, 2020 5 unit, 2021 juga 5 unit, dan 2022 itu melonjak menjadi 12 unit ya Pak. Nah, jadi terkait itu bagaimana Pak metode Quantindo mengawasi pengoperasian unit yang tersebar sebanyak itu? Ya, dari setiap, kalau kita sih sudah punya sistem, mungkin dulu sistem ada yang masih dikerjakan dengan orang lain, tetap dengan perusahaan lain, lalu yang dari Quantindo berdiri itu kita punya sistem. Jadi kita dari nomor seri pesawat, dari sertifikat warranty, itu apalagi saya memberdayakan sekarang ada tim support yang memiliki WhatsApp 24 jam, baik untuk memberikan support, lalu ketika tidak ada report dari yang pemilik nomor seri itu, support akan terus menanyakan status pesawatnya seperti apa, atau tidak terbang, kan ada banyak. Dia tidak report karena dia tidak terbang, dia tidak report karena memang rusak, atau dia tidak report karena memang sudah bisa. Nah, di Indonesia sendiri banyak yang nggak report ini karena sudah bisa, atau ya mereka punya privasi sendiri untuk menggunakan alat mereka, karena di Indonesia ini banyak peraturan yang memang masih tidak sesuai dengan kebutuhan fotogrametri di industri. Jadi ya mungkin umpet-umpetan atau apa dengan regulator. Nah, kalau saya mengawasinya, kita dari sistem IT. Kita punya kan di Quantum tuh sudah ada peta tuh. Peta semuanya berapa trinity terbang ada di mana saja segala macam. Ketika kita punya sistem di mana kita hanya bisa memantau pesawat itu masih diupdate atau tidak. Udah itu aja. Diupdate-nya di mana? Udah itu aja. Jadi ketika diupdate itu kan mereka interaksi internet. Nah, jadi pesawat nomor seri itu terupdate. Jadi kita sudah menggunakan sistem IT. Jadi selama dia sudah dia ngupdate pesawatnya dia, baik update ESC atau download updatean dari misalnya peta offline segala macam, kita hanya bisa seperti itu. Tapi untuk penggunaannya yaitu urusan customer, karena kita sebagai dari pabrikan juga nggak bisa untuk mantau sampai dia pakai di mana, lokasi di mana, datanya kita sedot, nggak bisa seperti itu. Karena memang di Eropa tidak pengembangannya bukan hanya untuk mata-mata, dia hanya untuk profesional pemetaan. Jadi kita punya sistem IT itu yang dipabrikan, dan kalau di kita sendiri di Indonesia ya support WhatsApp tadi ya kita sekarang 30 unit, ya itu memang agak sulit sih memang kalau nggak pakai IT.
Cuma kita bisa tahu mereka masih aktif atau tidak dari nomor seri ini. Terima kasih Pak ya sudah menjelaskan. Jadi memang dari quantum system ini sistemnya sudah menggunakan IT ya Pak untuk pengawasannya. Jadi sudah terpasti mudah dan juga efisien. Nah itu saya lagi cari teknologi informasi itu memang untuk bikin pengawasan karena ini kan armada ya brand. Apalagi saya diangkat oleh Quantum kemarin waktu di Interja itu brand ambassador untuk quantum system di Indonesia. Lalu keagetan kita lifetime. Jadi saya ditugaskan untuk memastikan bahwa brand quantum system ini tidak digunakan untuk terorisme, narkoba, lalu smuggling atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya melanggar hukum. Lalu brand ini terus berkoordinasi dengan regulator setempat. Jadi kita compliance terhadap regulasi, udah itu aja sih. Oke, udah sangat jelas ya Pak tadi terkait dengan teknologi informasi yang sudah dikembangkan oleh quantum system. Nah, tadi ngomongin end customer nih Pak. Jadi ada perwakilan pertanyaan dari end customer. Jadi gini Pak, mengapa Quantindo ini sekarang dikenal lebih tegas terhadap para pilot yang memiliki unit quantum system di Indonesia, khususnya untuk memenuhi peraturan penerbangan drone di Indonesia? Kenapa Pak lebih tegas gitu Pak? Menarik Pak. Semua perusahaan aviasi pasti tegas, termasuk Boeing, termasuk Airbus, atau semua perusahaan aviasi pasti tegas pada aturan mereka. Saya ada klien satu perusahaan aviasi yang menyewakan helikopter. Mereka tegas terhadap pilotnya, dan mereka kalau misalnya dia demam sedikit nggak boleh terbang, ya nggak boleh terbang. Itu dunia aviasi, karena yang kita terbangkan ini, yang terbang di atas itu semuanya jatuh. Ketika jatuh maka akan muncul collateral damage. Maka kita tegas itu untuk agar pilot ini lebih disiplin untuk menyiapkan free flight-nya. Anggap saja drone yang dia terbangkan itu membawa penumpang. Saya selalu tegaskan ke semua pilot-pilot yang saya latih, termasuk ke support saya yang sekarang mengambil alih pelatihan, saya tegaskan lebih baik mengulang daripada memaksakan. Jadi ketika menjalankan misi survei di udara, lebih baik mengulang daripada memaksakan. Akhirnya besoknya nggak bisa ngulang lagi. Ya akhirnya banyak kasus kok, kita sudah ada berapa crash dari 30 itu saya 2018 itu banyak, saya bisa mencatat 15 crash. Tapi pada tahun 2020 setelah Quantindo berdiri itu crash itu turun karena pengembangan sistem sudah di lock semua. Sudah di lock semua nih sekarang nih, yang tadinya misalkan pilot bisa mengambil alih, sekarang pada ketinggian tertentu tidak bisa diambil alih, artinya semua autonomous, akhirnya meminimalisir human error. Nah, sekarang banyakkan di human errornya sekarang lebih ke fatigue, kelelahan pilot, karena di Indonesia ini pilot-pilot itu digempur terbang. Ketika laporan ke saya, Pak ini penerbangan saya ke-7 hari ini. Dari sisi saya pernah merasakan masalahnya seperti itu. Saya pernah merasakan pada saat tes Trinity terbang sampai 7 kali itu lelah loh. Apalagi areanya ya sifatnya areanya itu aja. Kalau koridor masih ada pengalaman baru. Oh senang jalan sini jalan. Hanya ketika kita kelamaan dalam seminggu full kerja terus jalan di lapangan segala macam, apalagi yang sudah berkeluarga, maka itulah yang membahayakan. Sama kayak pilot misalnya ada urusan rumah tangga, berantem sama istri, tiba-tiba dia terbangin pesawat, emosi, lupa, penumpang yang dibawa kan ada 100 lebih. Nah itu jadi lebih ke human dan fatigue. Itulah kenapa kita tegas. Semua perusahaan aviasi pasti tegas. Nah, ketika perusahaan drone mungkin nggak tegas, tapi kalau saya udah menyebutnya perusahaan aviasi, itu memang semuanya tegas sih. Jadi supaya klien di Indonesia itu menggunakan unitnya, dan saya yakin pemilik perusahaan pun ketika dia membelikan timnya satu alat survei yang sifatnya bentuknya drone yang bakal jatuh, dia kan compliance juga. Ada satu klien kita Museum Hutan Persada, bisa sebut di sini Museum Hutan Persada, itu pesawatnya sudah 1000 kali flight. 1000 kali flight, SOP yang digunakan itu yang berulang-ulang. Maintenance Trinity-nya dia rutin,
maintenance-nya ketika pesawat udah mulai nggak enak, dia tinggal update firmware, bug-nya hilang, diterbang lagi. Dan itu rutin terus-terus. Nah, di perusahaan Jepang, ketika ada drone-nya jatuh, maka yang disalahkan adalah pilotnya. Ketika sistem error, baru dia merasa itu sistem error. Ya, artinya apa? Kita mendidik pemilik perusahaan supaya strict juga. Ini barang mahal loh. Ini barang bisa menghasilkan profit juga loh dari pemetaan segala macam. Itu kenapa kita tegas. Malah sampai ada yang kita blok juga untuk nggak bisa beli, ya kan? Akhirnya dia beli buat perusahaan orang lain karena dia butuh. Nah, itu kan sebenarnya rugi. Tapi ya itulah perusahaan aviasi. Itu, Pak. Iya, terkait dengan yang Bapak katakan kerugian itu ya, Pak. Jadi ini emang ada ya beberapa end customer yang mendapatkan sanksi gitu ya, mulai dari di stopnya garansi, di stopnya pembelian. Nah, jadi kerugiannya itu sebenarnya gimana Pak dari sisi penjualan sendiri gitu Pak? Iya, kita sih saat ini apalagi saya membangun Quantindo ini kan, kita pertama memang kita butuh uang, yes. Kita butuh profit, yes, untuk menggaji karyawan segala macam. Tapi tidak bentuknya kita harus strict juga. Ada waktu kemarin melaporkan bahwa pilotnya melaporkan ke support kita, Pak ini kehujanan 1, Pak 2 kehujanan, 1 unit kehujanan 3 kali. Pada saat yang ketiga saya langsung warning ke engineer-nya. Kalau misalnya masih diterbangkan pada saat hujan, maka warranty saat ini juga saya cabut. Tapi mereka terima. Langsung ditetapkan saat itu juga SOP-nya. Tidak boleh terbang saat cuaca tidak mendukung atau ada ciri tertentu yang mengarah ke hujan. Karena Trinity yang sekarang kan kena hujan dia bablas saja. Beda sama Trinity yang dulu. Trinity yang dulu kena hujan, airspeed sensor error, dia pulang. Atau ketika hujan terlalu deras dia akan landing darurat. Nah, Trinity yang sekarang bablas dia hujan sampai dia landing. Nah, itu bahaya memang, dia akan pulang. Hanya kan satu, data yang diambil tidak bagus. Lalu wasting time. Apalagi kalau pilotnya, kalau misalnya ini untuk pilotnya kalau misalnya dibayar per flight, maka pilot itu kan akhirnya nggak dapat, udah dibayar nggak dapat apa-apa, pilotnya lelah, kesel, akhirnya datanya nggak bisa dipakai, pesawatnya basah semua, nunggu berapa hari, 2 hari waktu itu support saya bilang saya tunggu dulu. Nah, lalu kelelahan. Jangan sampai memforsir pilot itu sampai 6 kali, 7 kali. Ini bukan balapan. Ini aerial surveyor yang nggak tahu ya. Saya belajar dari banyak ahli mapping. Saya selalu tanya ke mereka pertanyaan simpel. Memang posisi matahari yang bagus untuk mapping jam berapa sampai jam berapa sih? Dia cuma sebut kerja surveyor itu kalau dari aerial mapping cuma 4 jam. Malah dia sebut dari jam 9 sampai jam 11.30, jam 11, terus lalu jam 2 sampai jam 4, berarti 4 jam dong, terus sisanya ngapain? Ya dia harus nunggu. Iya. Nah, itu yang bagus, tapi banyak kan kalau misalnya di ini semua ada dari jam 7 sampai jam 5, ya paling mereka main di processingnya atau segala macamnya itu. Tapi yang bagus aja itu. Nah, itu aja dari sisi geodesi kan, itu geodesi fotogrametri itu aturannya udah ada pembatasan. Masa kita udah bablas aja kan nggak bisa fotogrametri, ini drone butuh fotogrametri bukan untuk surveillance. Kalau surveillance beda cerita. Itu sih Mbak. Iya, jadi memang benar ya dikatakan Pak Yovis tadi, memang ada jam-jam tertentu ya Pak untuk penerbangan ini agar maksimal, dan juga ini menjadi alasan kenapa dari PT Quantindo ini tegas, karena memang untuk menjaga sendiri ya Pak, untuk menjaga dari produk quantum system itu sendiri. Jadi khususnya buat teman-teman sobat surveyor dan juga pilot Trinity F90 Plus, mohon hati-hati ya karena alasan yang sudah Bapak jelaskan. Iya, kemudian ini juga masih mencangkut tentang Quantindo. Nah, jadi PT Quantindo ini mendeklar bahwa perusahaan ini tuh dibangun bukan sebagai penjual drone ya Pak. Bapak kan udah menyebutkan tadi juga, melainkan sebagai perusahaan aviasi. Nah, jadi yang mendasari keputusan itu tuh apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, karena dari visi misi tadi bahwa ujungnya nanti adalah, apalagi kemarin Bapak Menteri BUMN ya Pak Erick Thohir mendukung industri karoseri di Indonesia. Ya, itu visi misi saya dari dulu adalah membuat gimana sih? Karena kalau untuk drone lokal sendiri
sama juga sih, sebenarnya rakitan juga. Trinity juga rakitan. Rakitan dari ada banyak ini, dari Elapor, dari Multiplex, dari Auterion, semua jadi satu, ngumpul di situ. Hanya memang standar-standar yang digunakan oleh Quantum sendiri, dia punya desain sendiri yang diberikan ke semua pabrikan spare part drone itu untuk memenuhi standar ini. Nah, kalau untuk buat di Indonesia dari ulang saya buat lokal, riset lagi segala macam, dibutuhkan waktu yang panjang. Kapan mulainya? Sementara yang riset sebelum saya, riset udah banyak. Ada di Jogja, itu riset dari tahun 90-an mungkin udah riset, terus di ITB, di ITS sendiri mungkin sudah ada. Malah di STT Telkom ya, itu dia udah bikin robotik segala macam. Nah, karena untuk menuju ke profesional, maka saya nggak usah ngulang dari awal. Itu konsep di pikiran saya nggak usah ngulang dari awal. Riset biarkanlah orang Jerman ini, tim saya, teman-teman saya, keluarga saya di Jerman itu Florian Seibel, CEO kita segala macam udah melakukan riset duluan dari semenjak dia kuliah. Nah sekarang udah jadi produk. Nah gimana caranya produk ini bisa nggak kita copy paste? Kalau copy paste mereka nggak akan kasih copy paste material seperti Elapor tidak bisa masuk sini. Masuk sini pun bisa, kita harus punya alatnya untuk mesin pressnya, harganya miliaran. Lebih baik saya masukin Trinity 10 ke sini daripada saya beli alat itu. Gitu kan? Nah, itulah nanti kenapa kita menjadi perusahaan aviasi, bahwa kita membuat produk atau mengenalkan produk yang memenuhi standar aviasi internasional. Ya kan kita udah dapat sertifikasi C3. Ya kan udah dapat sertifikasi banyak, sebentar lagi SORA. SORA itu Special Operation Risk Assessment. Jadi ketika jatuh seperti apa, ini seperti apa, ini banyak sertifikat yang karena di sana itu karena kita barang terbang kan. Iya. Semua yang kita jual kan ini semuanya terbang semua. Ada hubungan antara telemetri ground sama air. Makanya itu terbang semua kan. Makanya perusahaan aviasi. Kalau drone ya cuma buat main atau buat fotografi, videografi. Nah, itulah kenapa kita perusahaan navigasi. Dan semua pilot yang di bawahnya harus mengerti tentang aviasi. Masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak, karena sudah banyak pertanyaan tadi. Nah jadi untuk misi ke depan dari PT Quantindo itu sendiri ini Pak, agar teknologi quantum system di Indonesia ini bisa berkembang. Kayak misalnya di India yang Bapak sampaikan tadi, di mana sudah ada produk quantum system Trinity yang dilabeli Made in India. Jadi kayak misi ke depannya gitu. Ya, misi yang terdekat adalah sekarang di Quantum System pusat sudah ada unit namanya Special Projects. Special Projects ini nanti akan meng-create sebuah project jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan aerial mapping atau yang penyedia jasa mapping atau penyedia jasa peta, Esri, Google, apalagi yang disebut tuh banyak peta segala macam. Nah, nanti special project ini tentunya kita akan support untuk menciptakan project jangka panjang. Project jangka panjang inilah untuk mencari uang untuk atau modal untuk nanti membangun karoseri ini di Indonesia. Proyek-proyek ini cuma ini memang masih step by step dan memang ada sedikit yang rahasia, tidak bisa dulu karena kan tapi kita punya itu, kita punya special project yang jangka panjang ini untuk karena ada kebutuhan jangka panjang maka kebutuhan drone-nya juga jangka panjang juga. Jadi lama-lama kita bukan jualan drone, kita memang perusahaan aviasi. Tapi kita tidak menjalankan services karena di services di sini saya menghormati banyak teman-teman yang perusahaan-perusahaan startup juga menjalankan services drone. Terra Drone juga menjalankan. Ada Virtek, ada banyak lah di sini. Dan yang banyak juga kampus-kampus juga sudah menjalankan jasa pemetaan. Itu bagus tuh. Itu bagus, itu akan mendukung, nanti akan saya manfaatkan itu untuk nanti ketika proyek jangka panjang ini berjalan, mereka lah yang eksekutornya. Itu memang yang sudah ada di strategi kita. Itulah tentang Quantindo. Iya, jadi tadi udah di spoiler ya sama Bapak Yobis akan ada special project, long term project gitu ya Pak.
Yeah, in the future maybe you will lead it. Oke. You and the friend will lead it. Oke, karena tadi juga pertanyaan terakhir dari saya dan juga PT Quantindo, jadi mungkin sesi interview dengan Bapak Yovis bisa kita akhiri ya Pak. Ya. Nah, apabila Sobat Surveyor ini ada yang tertarik dan juga bingung cara menghubungi PT Quantindo di mana, mungkin bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Quantindo agar teman-teman nggak ketinggalan lagi informasi-informasi tentang quantum system di Indonesia. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai jumpa Baik, di Mbak. selanjutnya.